Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sebetulnya telekinesis itu sudah dikembangkan. Dulu itu ada yang namanya Nina Kolegina dari Rusia ya. Jadi KGB itu yang namanya agen-agen rahasia Rusia itu dulu mengembangkan yang namanya orang-orang berdaya ini. Jadi bagaimana mereka bisa membunuh dari jarak jauh gitu loh. Jadi mereka mengembangkan agen-agen yang mutant-mutant ini yang punya kemampuan X ini, X-Men, X-Girl, X-Woman gitu. Kemampuan-kemampuan yang yang lebih ini, linui lah. Nah, mereka bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan mata-mata atau spying. Atau kalau istilah Marvel Agent of Shield mah Inhuman katanya. Nah, itu sampai sekarang itu masih ada loh, masih dikembangkan orang-orang yang punya daya semacam begini. Nah, cuma jaraknya masih belum bisa jauh telekinetiknya. Tapi ada juga yang jaraknya jauh gitu kan. Nonton Carrie kan ya. Carrie yang bisa telekinetik yang itu yang jadi tungtungnya jadi pada mati semua. Nah, itu pyrokinetik dan sebagainya itu ada. Sebetulnya ada telekinetik itu ada. Dan kita bisa mempelajari itu telekinetik itu bisa. Misalnya membakar dari jauh, itu menggerakkan benda dari jauh gitu kan. Dan sebagainya bisa, itu bisa. Atau misalnya telekinetik misalnya membuka ini yang namanya awan gitu kan. Atau misalnya memindahkan, bisa mengatur hujan dan sebagainya gitu. Itu avatar-avatar itu kan telekineter semua. Karena manusia itu khalifah fil ard dan semuanya terhubung gitu loh. Hanya kita tidak bisa memanfaatkan kekhalifahan itu pada diri kita sendiri. Semua terkonek kok dengan alam. Unsur air, kita bisa mengendalikan airnya. Unsur bumi, kita bisa mengendalikan buminya gitu kan. Unsur api, kita bisa mengendalikan apinya dan sebagainya. Unsur udara atau angin, kita bisa mengendalikan udaranya. Wajar kita bisa mematikan sesuatu dari jarak jauh, misalnya begitu kan. Nah, itu tidak susah, karena pengendali angin, pengendali air, pengendali udara itu kayak avatar lah. Nah, jadi ada itu telekinetik itu ada dan bisa dipelajari. Dan itu sudah dikembangkan oleh agen-agen rahasia gitu kan. Makanya banyak juga yang dipakai gitu ya, istilah mereka itu kalau itu tuh inhuman dan sebagainya, atau istilah alien, mereka kena darah alien dan sebagainya. Enggak sih, sebetulnya enggak seperti itu. Karena pada dasarnya manusia sendiri ada keturunan alien. Alien itu apa sih gitu kan. Alien itu orang asing artinya. Ya Nabi Adam kan diturunkan dari surga kan ya, berarti Nabi Adam teh alien di planet bumi ya. Pendatang, ya orang asing lah, illegal alien. Ya orang-orang beragama percayalah ya bahwa yang namanya Adam itu dari surga. Ada tipe-tipe, ada santet yang dibantu oleh makhluk-makhluk astral, itu ada juga. Ada santet yang dibantu teknologi juga ada. Dulu kan Rusia mengembangkan itu senjata untuk membunuh dari jarak jauh menggunakan gelombang microwave. Microwave itu diarahkan ke kedutaan. Terganggu, jadi mereka nggak bisa konsentrasi, akhirnya serangan jantung, meninggal. Duta-duta ini, duta-duta Amerika di sana. Tapi itu kata orang Amerika ya. Tapi memang alatnya juga ada sih. Itu pakai microwave, gelombang mikro. Yang sekarang dijadikan itu untuk selular kan tuh. SBTS itu kan gelombang mikro. Nah, kalau misalnya 10 watt aja di sana itu ayam bisa matang tuh. Simpan aja di depan tuh. Itu bisa matang di sana. Berapa watt? Alah, kita jadi gelombang itu tuh itu bisa memanasin. Makanya terjadi pemanasan global itu salah satunya penyebabnya adalah itu. Gelombang mikro itu, microwave itu. Dipakai untuk gelombang selular. Sejarah selalu berulang. Karena semuanya sudah jadi lebih sesat dari hewan ternak kan kata Al-A'raf 179 mah. Teknisnya karena mereka membuat kerusakan. Kerusakan itu dalam artian karena mereka terus serakah sehingga mengeksploitasi bumi itu terlalu jor-joran begitu. Terus mereka punya sifat-sifat yang tidak bagus, antara sesamanya berantem terus, perang terus, saling menjelekan terus. Itu mengeluarkan frekuensi yang tidak baik untuk alam. Kebencian itu ditangkap oleh alam loh. Itu keluar, iya, dipantulkan lewat ionosfer, lewat dimensi lain dan sebagainya, itu akhirnya menular ke yang lain. Karena rata-rata orang itu lebih suka membalas kebencian dengan kebencian. Padahal ajaran agama itu membalas kebencian itu dengan kasih sayang kan ya. Tapi kan lihat akhirnya sekarang kan kebencian dibalas kebencian. Jadi agama apa yang mereka anut?
Makanya saya tidak membalas kebencian dan kebencian. Agama saya mengajarkan membalas kebencian itu dengan kasih sayang gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang membenci saya, haters-haters itu mau minta tolong, ya saya bantu gitu kan. Itu karena ini Penyakit. bisa karena flare matahari, bisa karena katastrof atau banjir yang sangat besar karena mereka melakukan kesalahan-kesalahan di planet bumi, misalnya mengembangkan sesuatu yang merusak, misalnya sekarang nuklir misalnya, atau misalnya itu pemanasan global dan sebagainya, karena mereka membangun sesuatu yang membuat kerusakan kan. Terus ini apa, bom atau senjata-senjata pemusnah massal semacam begitu kan. Ya itu masalah sendiri. Kalau misalnya kita bisa membuat sesuatu yang ini yang memajukan umat, kenapa kita harus membuat senjata gitu. Nah, alasan mereka kan untuk perdamaian. Aneh ya. Perdamaian dengan senjata. Nah, justru perdamaian itu harus dengan kasih sayang kan ya. Jadi Siap. itu pilihan mereka, tapi kalau misalnya mereka menyerang, kita mampu membela diri kok. Nah, tapi kita bergerak diam-diam saja. Kita bergerak silence. Karena kalau kita gembar-gembor, ini malah bisa diserang duluan oleh mereka-mereka yang kaum-kaum yang tidak menyukai ini terjadi. Makanya kalau misalnya kita mau bergerak, kita sebaiknya silent saja. Kita kepung dulu sisi-sisinya. Jadi kita kuasai dulu sisi. Nanti setelah kita menguasai sisi, ke tengah itu gampang. Kita main Otelo. Kuasai dulu sisi semuanya. Begitu sisi bisa kita kuasai, ke tengahnya itu gampang. Dan kemudian energi juga itu sama. Pengairan juga itu sama. Jadi ketika energi, kita punya suatu energi yang sangat berlimpah, yaitu matahari. Sekarang solar panel, itu efektivitasnya cuma 17%. Kita sudah bisa membuat solar turbin. Jadi si solar panelnya itu menjadi 100%. Jadi dengan solar panel ini ya sekitar 60 kali 40 cm, kita bisa menghidupkan satu rumah, TV hidup, kulkas hidup, segala macam itu hidup. Nah itu sudah ada. Tapi itu baru di community dulu. Kita belum keluar. Kita harus bergerak silent. Nah kalau misalnya si silent ini sudah orang-orang jutaan dan ratusan juta orang sudah pakai, itu nggak akan bisa diganggu-gugat. Dan itu sudah tidak bisa diserang lagi. Karena kalau misalnya sudah begitu, dia harus menghilangkan ratusan juta orang. Dan mereka itu makmur, saling memakmurkan. Di sana itu saling memakmurkan. Harmonisasinya itu sudah terjadi. Nah, dalam pengobatan pun begitu. Dalam segi kesehatan, tubuh manusia itu penuh dengan obat. Karena teknologi yang sebenar-benarnya canggih itu adalah teknologi alam. Kita itu suka tidak pernah aware pada kesederhanaan. Padahal semakin sederhana sebuah teknologi, itu adalah kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Ya contohnya di Gunung Padang, batuan. Kita melihat itu hanya batu. Orang melihat itu sederhana, itu cuma batu biasa. Tapi ketika kita ukur ternyata itu semua mengandung listrik. Ketika kena air, listriknya itu meningkat. Saya sudah ukur itu di sana. Dan saya sudah coba nyalakan itu pakai LED juga, dan nyala LED. Orang-orang nggak tahu. Penelitiannya nggak sampai sejauh itu. Tapi lihat, sederhana kan? Itu seperti batu biasa ya. Kita kasih seng dan tembaga, tempelkan saja seng dan tembaga di sana. Basahi saja dengan air sedikit, dan coba ukur. Itu di atas 1,5 volt rata-rata. Dan ampernya besar. Kalau voltase mah bisa saja tinggi. Kalau voltase nggak ada ampere mah percuma dong. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.